Saya nggak ngambil untung sama sekali. Bohong. Mana ada orang nggak ngambil untung? Maka prinsip dagang Nabi SAW adalah kejujuran. Sekali kita jujur, orang akan langganan. Siapa yang nipu, siapa yang bohong, bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di padang mahsyar dia mesti mengembalikan setengah on itu kepada 100 pembeli yang sudah membeli ke tempat. Tapi puasanya hilang, sedekahnya terbang, sholatnya melayang, gara-gara curang. Menunggu pembeli datang kosong, nggak ada orang beli, isilah dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ini harganya berapa ya Bu? Subhanallah walhamdulillah wala. Jangan salahkan ceramah Ustaz Somad. Ya ketika ngobrol ya ngomong dengan benar. Ini harganya berapa Bu? Ini harganya 30.000. Mahal sekali. 30.000 ini modalnya. Saya nggak ngambil untung sama sekali. Bohong. Mana ada orang nggak ngambil untung? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jujur. Buah yang bagus harganya sekian. Buah yang kurang bagus harganya sekian. Buah yang hampir busuk harganya sekian. Buang yang busuk dibuang, ini tong sampah. Dulu ketika Ustadz ceramah begini, jangan campur buah yang bagus dengan yang tidak bagus. Orang semuanya ngomong, kalau jualan begitu kapan lakunya Pak Ustadz? Kalau jualan begitu kapan untungnya Pak Ustadz? Sekarang terbukti, orang yang jual buah bagus, buah kurang bagus, buah tidak bagus, buah yang busuk dipisahkan, itulah yang dicari orang. Kenapa? Karena kejujuran dicampur. Jualan duku dalam akuarium, akhirnya jual ikan dalam plastik. Gara-gara akuarium sudah dipakai untuk duku, yang di depan duku yang bagus-bagus, yang cantik-cantik, yang besar-besar, yang awet-awet, yang busuk, yang hijau, yang asam di belakang. Ketika memakainya masuk di sendok dalam, dimakan orang, pulang ke rumah dia makan sekali, dia langsung tobat nasuha, beli lagi. Akhirnya mati dagang belanja kita. Maka prinsip dagang Nabi SAW adalah kejujuran. Sekali kita jujur, orang akan langganan terus. Saya kalau dagang beli sama dia Pak Ustadz. Dari dulu saya beli sama dia. Kenapa? Dia orangnya jujur, Masya Allah. Ibu-ibu. Kenapa Ustadz biasa sebut ibu-ibu? Karena yang dagang jualan beli ke pasar ibu-ibu. Ibu-ibu matanya waktu beli tajam, melihat kurang satu on, kurang satu mata. Disuruh baca Quran, mohon maaf Pak Ustadz, nggak kelihatan, tapi ngelihat timbangan tajam. Ibu-ibu yang model begini siap dipertahankan. Pertahankan terus ya Bu. Aduh kok enggak. Sekali lagi, ibu yang matanya tajam ngelihat timbangan, ibu pertahankan terus ya Bu.
Siap ya Bu? Kenapa? Karena ibu sudah menjaga pedagang dari masuk neraka. Makanya nanti ibu langsung tahu, ini kurang. Wailul lil mutaffifin, celaka orang yang curang timbangan. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia minta beli, kalau dia jadi pembeli, kalau dia jadi konsumen, matanya tajam, minta penuh. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia yang nimbang, kalau dia yang jual, kalau dia jadi produsen, dia curangnya luar biasa. Mudah-mudahan semua pedagang di Sumber Rezeki insya Allah timbangannya semuanya jujur, semuanya tidak ada yang bohong, tidak ada yang dusta. Anda mau beli barang-barang jujur, tidak kena tipu, datanglah ke Pasar Sumber Rezeki Asam-Asam. Belanja sekarang juga. Ingat, kuota terbatas. Nanti saya upload di Instagram saya yang followernya 7 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, katanya Pak Ustadz, kita disuruh meninggalkan dunia. Pasar adalah tempat yang paling jelek, pasar adalah tempat yang paling rusak, pasar adalah tempat yang paling buruk, pasar tempatnya dosa-dosa. Kalau pasar tempat yang paling jelek, kenapa Nabi masuk ke pasar? Nabi masuk ke pasar, orang Yahudi ngejek, masa Nabi masuk pasar? Nabi itu mestinya zikir dan doa di masjid, Nabi kok masuk pasar? Nabi kita berbeda. Dia adalah Nabi yang dapat dunia, dapat akhirat, dan doa yang dia ajarkan kepada kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nabi masuk ke pasar, Nabi masukkan tangannya ke penjual gandum, penjual kurma, penjual tepung. Nabi masukkan tangannya ke dalam, sampai di dalam, yang di luar kering, yang di dalam basah. Nabi tanya, ma hadza ya sahibat ta'am, hei pedagang, kenapa dalamnya basah, kenapa luarnya kering? Kata pedagang, asabahul matar, kena hujan ya Rasulullah, kena hujan tepungnya, kena hujan gandumnya, kena hujan. Lalu kemudian yang di dalam kering, yang di dalam basah, di luar kering. Apa kata Nabi? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang nipu, siapa yang bohong, bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah semua yang ada di pasar Sumber Rezeki ini tidak ada yang nipu, tidak ada yang bohong, semuanya diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kemarin Pak Ustadz sebelum kajian Maulid ini pernah nipu, pernah bohong. Mudah-mudahan diampunkan Allah SWT. Setiap jual 1 kilo, bohongnya setengah on, timbangannya di setel. 1 orang setengah on, 2 orang setengah on, 3 orang setengah on. Yang membeli hari itu 100 orang. Pertanyaannya, berapa onskah hari itu dia bohong? Pokoknya banyak lah. Bayangkan di padang mahsyar dia mesti mengembalikan setengah on itu kepada 100 pembeli yang sudah membeli ke tempat dia. Inilah orang yang di akhirat
Solatnya banyak, solat duha, solat tahajud, solat witir, solat awabin, solat isyraq, solat tasbih, solat qabliyah, solat ba'diyah. Puasanya banyak, puasa Ramadan, puasa Syawal 6 hari, puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15, puasa sunat Senin Kamis, puasa Nabi Daud. Tapi puasanya hilang, sedekahnya terbang, solatnya melayang, gara-gara curang. Mudah-mudahan kita semuanya tidak ada yang curang, insya Allah. Melihat dari wajah-wajah orang yang jujur-jujur ini semuanya tidak pernah curang, insya Allah. Amin. Walaupun mereka tidak curang, tapi mereka kaya raya. Dari mana Ustadz tahu orang asam-asam ini kaya raya? Tuh mobilnya mewah-mewah. Apalagi yang di depan sana tuh mobil besar sekali. Mobil apa? Pemadam kebakaran. Bapak Ibu yang haus, jangan khawatir, panitia sudah menyiapkan mobil pemadam. Nanti tinggal buka semua, lalu saya komandokan, siram, kasih lapor aja ke depan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan mobil yang ada di belakang ini yang dimiliki oleh pedagang yang jujur dan amanah, mereka bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, maka akan ditambah Allah. Mudah-mudahan yang mobilnya satu jadi dua, yang kebun sawitnya 1 hektar jadi 2 hektar, yang rumahnya satu jadi 2, yang istrinya satu tetap 1, Ibu. Jangan takut, saya cuma mancing aja, Bu. Mereka udah senang kali 2. Dia nggak tahu istrinya ngerekam dari sini. Awas pulang nanti, awas pulang. Nanti kalau bapak tadi sempat keceplosan bilang 2, ibu udah ngelihat kalau pulang ditanya, kenapa ngomong 2? Untuk anak kita, mah. Itu kata jawaban suami takut istri.